Dok, jadi untuk summarize dikit ya, jadi Pak Hendro ini rajin olahraga tadi 20-30 menit treadmill setiap hari. Tetapi belakangan ini dia merasa pada saat duduk kaki itu merasa dingin kalau tidak salah tadi saya dengar. Apakah ini pertanda juga? Ya, untuk kaki dingin tidak khas untuk penyakit jantung ya. Jadi bagus sekali kalau 20-30 menit melakukan treadmill aktivitas, itu hal yang dianjurkan. Namun apabila terjadi keluhan saat treadmill, tentunya kita harus periksakan ke dokter jantung. Nah, sedangkan duduk, kaki dingin mungkin nggak terlalu. Tapi kalau kaki bengkak, nah itu harus dipastikan. Kadang-kadang bengkak di kaki, memang kita curigai ada kelemahan jantung yang kita sebut dengan gagal jantung yang kronik, atau ada kapasitas dari pembuluh darah vena yang kurang baik, ya, atau juga mungkin ada gangguan liver. Tapi semua ini harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan. Nah, kalau kaki dingin tanpa ada bengkak mungkin tidak terlalu khas untuk penyakit jantung. Oke, dengan kondisi sekarang dok, pembatasan aktivitas di luar ruangan, tidak semuanya memiliki treadmill di dalam rumah, terus juga stres yang menimpa, dan juga rumah sakit yang mungkin sekarang orang akan menjauhkan diri dari rumah sakit untuk memeriksakan diri. Apa hal yang terbaik yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyakit jantung? Ya, yang pertama nomor satu buat penderita penyakit jantung dulu nih, karena justru penyakit jantung seperti PJK dan juga yang pernah dikatakan lemah jantung atau gagal jantung untuk tidak menyetop obat, gitu. Jadi kalau memang tidak bisa ke rumah sakit, maka bisa mendapatkan obat-obat melalui layanan-layanan online banyak ya. Nah, atau berkonsultasi dengan dokternya secara online untuk mendapatkan obat-obat rutin. Karena dampak kalau obat-obat rutinnya di stop, tentunya akan meningkatkan baik resistensi vaskuler atau pembuluh darahnya makin mengisut dan dampaknya terjadi gagal jantung atau terjadi serangan berulang pada pasien yang pasca pemasangan ring misalkan. Sedangkan untuk yang sehat, maka tetap dianjurkan ya berolahraga kena sinar matahari, kemudian makan sayur, buah-buahan, ikan, hindari lemak, garam-garaman. Jadi kalau bisa situasi sekarang olahraga ya pagi-pagi. Kalau pagi-pagi kan biasanya jam 5 habis sholat subuh itu nggak ada, sedikit orang bisa di luar ruangan. Bisa keliling kampung, mungkin masker bisa dilepas ya kalau situasi sepi nggak ada orang. Namun kalau ada orang ya tentu harus standby dengan masker. Jadi tetap aktivitas minimal 30 menit. 30 menit minimal 2 kilo sampai 3 kilometer. Every day lebih baik. Paling jalan sedikit 3 kali seminggu. Ya, jalan cepat lari. Ya. Jalan cepat. Kalau kecepatan ya 3 km dalam 30 menit, berarti kecepatannya hampir 6 km per jam, ya kira-kira segitulah kecepatan jalannya. Oke. Nah kalau sekarang ya. Terakhir dok, sekarang orang sudah punya jam smartwatch, sudah canggih-canggih gitu ya, bisa mengukur berapa heart rate yang kemudian paling optimal dan juga ideal dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan. Ya, jadi ada namanya target heart rate kita 220 dikurangin umur, ya 220 dikurangi umur kita. Apabila umurnya 70 tahun, ya berarti 220 kurang 70, jadi 150 maksimal. Itu adalah maksimal, jadi heart rate atau laju nadi maksimal yang yang dibolehkan. Nah, kalau untuk olahraga sebenarnya cukup 70-80% aja, nggak harus sampai 100% maksimal tadi. Misalkan maksimal 150, harusnya 150, ya cukup 130 kalau usia. Kalau masih muda bisa 180, ya jangan sampai 180, ya 170, 150 cukup. Betul, 70-80%. Iya, mencegah agar olahraga kita jangan sampai juga kebablasan gitu ya, karena kita melihat banyak sekali serangan jantung pada saat setelah terjadi olahraga. Terima kasih Dr. Isman Firdaus, terima kasih sayang sekali waktu sudah habis, nanti kita akan berbincang di lain kesempatan. Terima kasih dok, telah bergabung bersama dengan saya. Kami akan segera kembali, kami mempunyai informasi ekonomi dan bisnis dalam segmen Zona Bisnis setelah jeda komersial.